Topiknya guru sertifikasi dan perkembangan profesional. Aspek pelaksanaan realitas supervisi akademik. Satu, menurut pengamat Pak Banik, selama mengajar, seberapa sering pelaksanaan supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas? Oke, biasanya minimal 1 tahun sekali, minimal. Idealnya satu semester sekali. Kedua, bagaimana jalannya proses supervisi tersebut selama ini? Apakah benar-benar menjadi ruang evaluasi yang membantu meningkatkan kualitas mengajar Bapak, atau kadang justru terasa sebagai formalitas pemenuhan berkas administrasi saja? Oke, jadi supervisi memang dipakai sebagai sarana untuk refleksi sebenarnya. Jadi ketika observer atau supervisor itu mengobservasi guru, kemudian selesai proses supervisi, mereka lalu ngobrol diskusi apa yang diamati, kemudian apa tantangan, kendala, lalu apa yang masih bisa ditingkatkan. Karena sebenarnya kan karena sama-sama guru, bisa jadi supervisor itu dapat inspirasi dari guru yang diobservasi kan. Oh, ternyata ada ya metode pembelajaran seperti ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya ajang untuk sama-sama belajar. Begitu. 3, apa kendala atau tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi ketika masa supervisi tiba? Apa tuntunan kelengkapan dokumen, instrumen penilaiannya menyita waktu persiapan mengajar Bapak bersama siswa? Oke, kalau saya secara pribadi kadang saya kesulitan terkait administrasi, menyiapkan administrasi karena eh, saya menyadari bahwa manajemen untuk beberapa hal pekerjaan itu belum baik. Jadi kadang eh, waktunya persiapannya kurang begitu, lalu administrasinya kurang kurang oke. Tapi menurut saya kayaknya ini masih bisa dimaksimalkan. Hanya memang ya tadi kembali ke manajemen diri saya sendiri. Yang B adalah aspek program pengembangan profesional guru. 4, lama ini program pengembangan profesional atau pelatihan apa yang sudah pernah Bapak ikuti? Contoh workshop, kurikulum, seminar, diklat, dan lain-lain. Oke, kalau soal pengembangan diri, biasanya di MGMP, khususnya di Kota Jogja, itu beberapa kali dalam setahun itu mengadakan baik tentang menyusun soal, tentang pembelajaran kurikulum dan seterusnya ada. Lalu sekolah juga beberapa kali rutin itu mengundang narasumber untuk pelatihan, tidak hanya soal mengajar tapi juga pengembangan kemampuan komunikasi misalnya. Itu sekolah juga rutin mengadakan. Kelima, dari kacamata Bapak, apakah materi pelatihan guru yang disediakan oleh pemerintah atau instansi saat ini sudah efektif dan menjawab kebutuhan di dalam kelas, atau polanya cenderung terlalu teoritis dan monoton? Oke, diklat workshop yang diadakan sebenarnya bagus, hanya kemudian yang harus ditingkatkan itu adalah tindak lanjutnya. Jadi tidak hanya mengadakan terus selesai, tapi baik memang ada tindak lanjut, dikontrol sejauh mana hasil yang diinginkan pada saat workshop itu diadakan. Karena bagaimana Bapak membagi waktu antara kewajiban mengajar aktif, menyelesaikan beban administrasi sekolah, dan mengikuti pelatihan kompetensi tersebut? Apakah ada benturan waktu yang memberatkan? Ya, pembagian waktunya cukup sulit sebenarnya, beberapa keteteran, termasuk mungkin tadi saya cerita di awal ketika supervisi kemudian jadi agak kesulitan dalam menyiapkan administrasi ya, tapi memang perlu pembagian prioritas, mana yang harus saya selesaikan segera, mana yang bisa agak nanti disambi dan sebagainya gitu. Kan aspek sosiologi kuantitatif dan harapan guru. Menurut pandangan kritis Pak Bani, bagaimana ada ideal sistem supervisi akademik yang baik
nyaman dan positif tanpa harus membebani guru dengan tumpukan berkas. Oh, oke. Mungkin idealnya di awal tahun itu memang disediakan waktu yang benar-benar cukup untuk guru menyelesaikan semua administrasi. Jadi memang tidak ada pekerjaan lain selain memang menyusun administrasi. Jadi ketika nanti tahun berjalan itu administrasi sudah siap, urusan di jalan ada sesuatu perubahan dan seterusnya nggak masalah, tapi yang penting secara persiapan dan rencana semua sudah ada. 8. Model pelatihan atau pendampingan seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh para pendidik saat ini agar kompetensi mengajarnya meningkat secara praktis? Oke, kalau saya pribadi justru pelatihan terkait dengan bagaimana kita memahami siswa, bagaimana kita memahami gaya belajar siswa, karena kalau materi itu relatif lebih mudah bisa dipelajari secara mandiri ya. Sedangkan setiap tahun siswa itu berbeda-beda, gaya belajarnya juga berbeda-beda. Tidak semua model pembelajaran itu cocok untuk semua siswa. Jadi memang guru itu harus tahu bisa membaca karakter kelasnya seperti apa begitu. 9. Apa harapan terbesar Bapak terhadap kebijakan pemerintah terkait penundaan beban administrasi dan peningkatan profesionalitas guru ke depannya? Oke, sebenarnya seperti kurikulum Merdeka itu bagus, sudah cukup baik menurut saya. Artinya siswa itu tidak hanya bicara soal nilai akademik saja, tapi keterampilan juga. Kalau diberikan model project, memang implementasinya yang butuh kontrol yang matang gitu. Kalau menurut saya bagus, seperti siswa itu kalau yang berkembang sekarang, siswa itu tidak semua naik kelas begitu kan. Ya memang idealnya seperti itu. Bukan karena apa-apa, tapi tidak semua siswa itu kan menguasai semua mapel. Ada yang bagus di mapel eksak misalnya, ada yang bagus di mapel sosial misalnya. Kalau dia tidak bagus di bahasa Inggris misalnya, ya nggak apa-apa, tapi guru wajib menuntun mereka sampai batas minimal saja KKM. Tapi kalau yang dia sangat menguasai, ya itu dituntut harus tinggi. Jadi nanti di akhirnya mereka memang naik, semuanya memang idealnya naik, bukan karena dikatrol atau apa, tapi memang ya guru itu wajibnya begitu gitu. Jadi siswa tidak naik itu murni karena ya dia memang sendiri yang tidak mau malas gitu kan, atau memang karena sikap tadi. Jadi kalau secara akademik, dan itu menurut saya ideal untuk apa namanya, untuk pendidikan sekarang ideal menurut saya. Terima kasih Pak.